Assalamualaikum. Kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Nabi Musa alaihi salam sadar bahwa sepertinya orang-orang Mesir masih akan mencarinya. Maka ia menempuh perjalanan tidak seperti biasanya. Nabi Musa menempuh jalan memutar menuju Mesir. Istrinya pun turut menemani perjalanannya. Pada suatu malam, Nabi Musa dan istrinya tersesat. Ia tak tahu arah mana yang harus ditempuh untuk meneruskan perjalanan ke Mesir. Pada saat itulah ia melihat api yang terang benderang di atas sebuah bukit. Nabi Musa lalu berkata kepada istrinya, "Tunggulah di sini, aku akan mengambil api itu untuk menerangi perjalanan kita." Istrinya pun menurut. Nabi Musa lalu menghampiri api di bukit itu. Setelah ia cukup dekat dengan api itu, tiba-tiba terdengar seruan, "Hai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci bernama Tua, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Inilah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa. Ia telah diangkat sebagai nabi dan rasul, dan selanjutnya ia dibekali pula mukjizat sebagai bekal untuk berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk meletakkan tongkat yang dipegangnya ke tanah. Tongkat pemberian dari mertuanya itu mendadak berubah menjadi seekor ular yang besar. Nabi Musa sangat ketakutan dan berlari menjauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Janganlah takut, peganglah ular itu. Aku akan mengembalikannya seperti keadaannya semula." Maka ketika ular itu ditangkap Nabi Musa, mendadak berubahlah menjadi tongkat seperti semula. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Musa berangkat ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun. Musa merasa takut karena dulu ia pernah membunuh orang Mesir, tapi Allah menjanjikan perlindungan untuknya. Maka hati Nabi Musa kembali tentram. Ia juga meminta saudaranya, yaitu Harun, agar dipertemukan dengannya untuk bersama-sama menghadap Fir'aun. Sebab Harun lebih fasih berbicara dan berdebat. Permintaan Nabi Musa dikabulkan. Harun yang masih berada di Mesir digerakkan hatinya sehingga berjalan menemui Nabi Musa. Mereka kemudian bersama-sama menghadap Fir'aun. Bertemu dengan seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan bukanlah hal yang mudah. Mereka harus melalui liku-liku penjagaan yang sangat rumit dan juga ketat. Namun akhirnya mereka dapat bertemu juga dengan Fir'aun. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihi salam ketika diangkat sebagai nabi dan rasul.
Nabi Musa dan Harun akhirnya bertemu dengan Firaun yang didampingi beberapa penasehat pemerintah lainnya. "Siapakah kamu berdua ini?" tanya Firaun. Nabi Musa pun menjawab, "Kami Musa dan Harun adalah pesuruh Allah. Kami diutus kepadamu agar kau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dan penindasanmu, dan menyerahkannya kepada kami agar mereka menyembah kepada Allah dengan leluasa dan menghindari siksaanmu." Firaun tertawa sinis dan mengejek Musa dengan mengatakan bahwa Musa tidak tahu diri. Dulu ia diasuh dan dibesarkan di istana Mesir, kini malah berbalik menentang Firaun. Musa dianggap orang yang tak tahu balas budi. Nabi Musa lalu menjawab bahwa semua itu dikarenakan ulah Firaun sendiri. Seandainya Firaun tidak memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki, tidak mungkin Musa dihanyutkan di sungai Nil dan akhirnya ditemukan dan diambil sebagai anak angkat oleh istri Firaun. Jadi, Musa merasa tidak berhutang budi kepadanya. Hanya Firaun sendirilah yang menyebabkan semua itu terjadi. Nabi Musa juga berkata, "Adapun mengenai pembunuhan yang dulu kulakukan adalah akibat godaan setan. Namun peristiwa itu akhirnya menjadi rahmat bagiku. Sebab setelah aku melarikan diri dari negerimu, aku dikaruniai hikmah dan ilmu oleh Allah, dan aku diutus sebagai Rasul. Maka datanglah aku kepadamu untuk mengajak engkau dan kaummu menyembah Allah." Siapakah Tuhan yang kau sebut-sebut itu? Adakah Tuhan lain di atas bumi ini selain aku yang patut disembah dan dipuja? Kata Firaun. "Ya, ada, yaitu Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, serta Tuhan seluruh alam semesta," jawab Nabi Musa. Demikianlah terjadi perdebatan antara Musa dan Firaun. Firaun sama sekali tak dapat menolak alasan Musa yang diwakili Harun. Firaun akhirnya mengancam Musa dan Harun dengan berkata, "Hai Musa, jika engkau mengakui Tuhan selain aku, maka pasti engkau kumasukkan ke dalam penjara." Nabi Musa berkata, "Apakah engkau akan memenjarakan aku walaupun aku dapat membuktikan dan memberikan tanda-tanda kebenaran dakwahku?" Lalu Firaun menantang dan berkata, "Datangkanlah tanda-tanda yang dapat membuktikan kebenaran kata-katamu, jika memang kau benar-benar tidak berdusta." Musa kemudian melemparkan tongkatnya. Mendadak berubahlah menjadi ular yang merayap ke arah Firaun. Firaun pun lari ketakutan dan minta agar Musa menangkap lagi ularnya. Begitu Musa menangkap ular itu, berubahlah menjadi tongkat lagi. Meski mujizat Nabi Musa telah dikeluarkan, Firaun tetap belum percaya. Ia mengira Musa telah mengeluarkan ilmu sihir, maka ia hendak mengumpulkan ahli-ahli sihir di seluruh kerajaan Mesir untuk bertanding melawan Nabi Musa. Tantangan itu disampaikan kepada Musa, dan Musa menyanggupi tantangan itu. Pada hari yang telah ditentukan, berkumpullah para ahli sihir Firaun. Para penduduk pun turut menyaksikan adu kepandaian sihir itu. Musa mempersilahkan para ahli sihir andalan Firaun untuk menampilkan keahliannya terlebih dahulu. Mereka melemparkan tali dan tongkat-tongkatnya. Tak lama kemudian, tali-tali dan tongkat yang mereka lemparkan itu berubah menjadi ular. Jumlahnya ribuan ekor. Firaun tertawa dengan bangga menyaksikan keahlian para ahli sihirnya. Penduduk pun juga banyak yang terkagum-kagum. Dengan tenang, Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat itu segera berubah menjadi ular yang sangat besar dan langsung memakan ular-ular para ahli sihir Firaun. Dalam waktu singkat, ular-ular para ahli sihir Firaun itu habis dimakan oleh ular Nabi Musa. Para ahli sihir itu merasa heran.
Apa yang ditampilkan Musa bukanlah sihir yang seperti mereka pelajari selama ini. Sadar akan hal itu, para ahli sihir pun berlutut dan menyatakan diri menjadi pengikut ajaran Nabi Musa. Mereka bertaubat dan hanya menyembah Allah saja. Fir'aun pun menjadi murka melihat para ahli sihir yang telah bertaubat itu. Ia mengancam akan menyiksa para ahli sihir itu dengan siksaan di luar batas perikmanusiaan. Namun para ahli sihir itu tidak merasa takut. Mereka tetap memilih menjadi pengikut Nabi Musa. Sejak saat itu terdapat dua aliran di Mesir. Yang pertama adalah mereka yang menyembah Fir'aun, dan yang kedua adalah para pengikut Nabi Musa. Namun para pengikut Nabi Musa makin lama makin banyak jumlahnya. Sebab ajaran Nabi Musa sangat jelas dan mereka dihormati sebagai makhluk Tuhan sama seperti lainnya. Tidak demikian dengan Fir'aun yang selalu bertindak kejam. Kejahatan Fir'aun semakin menjadi-jadi. Para pengikut Nabi Musa disiksa agar menjadi sesat dan mengikuti kembali perintah Fir'aun. Istri Fir'aun yang dulu merupakan ibu angkat Nabi Musa turut mengikuti ajaran Nabi Musa. Dan ketika Fir'aun mengetahui hal tersebut, Fir'aun langsung menyiksa Asia, istrinya sendiri, hingga meninggal dunia. Nabi Musa kemudian berdoa agar Allah memberi azab kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Dengan segera, negeri Mesir dilanda kemarau panjang, sehingga tanaman gandum milik kerajaan Fir'aun pun gagal panen. Banyak pepohonan dan hewan ternak yang mati, disusul badai yang merobohkan rumah-rumah mereka, dan wabah penyakit melanda di mana-mana. Dalam keadaan demikian, para utusan Fir'aun mendatangi Nabi Musa agar berdoa kepada Allah untuk mencabut azab itu. Nabi Musa akan bersedia berdoa jika Fir'aun berjanji membiarkan kaum Bani Israel pergi dari Mesir bersama Musa. Namun setelah azab itu berhenti dan keadaan menjadi normal, Fir'aun malah mengingkari janjinya. Kaum Bani Israel yang menjadi buruh, budak, dan sebagainya tetap diperintahkan untuk bekerja paksa di Mesir, dan para pengikut Nabi Musa masih banyak yang disiksa. Kemudian datanglah wahyu dari Allah agar Musa mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Mereka berangkat secara diam-diam di malam hari agar tidak diketahui oleh Fir'aun. Namun pada akhirnya Fir'aun tetap mengetahuinya. Fir'aun dan ribuan bala tentaranya segera menyusul rombongan Nabi Musa. Ketika rombongan Nabi Musa telah sampai di tepi Laut Merah, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan karena terhalang oleh lautan. Para pengikut Nabi Musa menjadi panik karena Fir'aun bersama bala tentaranya dari kejauhan sudah tampak bersiap akan membunuh mereka semua. Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, kata Nabi Musa sambil memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu juga Laut Merah terbelah dan memberikan jalan kepada Nabi Musa beserta kaumnya.
para pengikut Nabi Musa segera berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah itu. Setelah mereka sampai di daratan seberang, Fir'aun tiba dan menyusul mereka melalui jalan di laut yang terbelah itu. Namun ketika Fir'aun dan para pengikutnya sampai di tengah-tengah, mendadak laut yang terbelah itu menutup kembali. Tenggelamlah Fir'aun dan para bala tentaranya yang berjumlah ribuan itu. Semua binasa tanpa tersisa. Sesudah selamat dari kejaran Fir'aun, Musa dan pengikutnya meneruskan perjalanan. Di waktu mereka kehausan dan tidak terlihat ada tempat mata air, Nabi Musa lalu memukulkan tongkatnya ke sebuah batu yang cukup besar. Maka dari batu itu memancarlah air yang dapat mereka minum. Dan ketika mereka berada di semenanjung Sinai, mereka merasa kepanasan karena panas matahari seperti memanggang bumi. Tak ada tempat berteduh karena tak ada satupun pohon yang terlihat oleh mereka. Di saat seperti inilah Allah memberikan nikmat-Nya berupa awan yang mengikuti dan melindungi perjalanan mereka. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihi salam membelah Laut Merah yang membuat Raja Kejam Fir'aun tenggelam di dalamnya. Semoga serangkaian kisah Nabi Musa ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya akan kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.